Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai prinsip dasar analisis laporan keuangan. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya Andi Ariko Salsabila selaku moderator, dan pemateri pertama yaitu Andi Nur Halima, kemudian pemateri kedua yaitu Nurul Parain. Halo, perkenalkan nama saya Andi Nur Halima dengan NIM 19921422011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Parain, NIM 199214-2015, Prodi Akuntansi 1 kelas A. Baik, sebelum kita masuk ke tema pembahasan yaitu prinsip dasar analisis laporan keuangan, sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu analisis laporan keuangan. Nah, jadi analisis laporan keuangan adalah menurut Prastowo tahun 2008, analisis laporan keuangan adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahan bagian itu sendiri serta menghubungkan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Tentunya analisis laporan keuangan di perusahaan memiliki tujuan untuk menguntungkan perusahaan tersebut. Jadi teman-teman sudah tahu bukan apa arti dari analisis laporan keuangan. Selanjutnya saya ingin membahas mengenai prinsip dasar analisis laporan keuangan. Merupakan suatu proses yang penuh dengan pertimbangan dengan tujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok pada tren beserta alasan dan penyebabnya. Yang kedua, informasi yang dihasilkan hanya menunjukkan suatu tanda peringatan awal akan terjadinya suatu pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan dari suatu perusahaan. Yang ketiga, ada dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode dan teknik tertentu. Dan yang keempat, setiap metode dan teknik analisis didasarkan pada pertimbangan penting tidaknya atau suatu data yang disajikan untuk mengevaluasi. Baik, saya akan menjelaskan prinsip dasar analisis laporan keuangan. Tidak ada satupun metode dan teknik analisis yang dapat memenuhi semua kebutuhan. Cara terbaik dalam menganalisis adalah mengkombinasikan berbagai macam metode dan teknik analisis. Semua metode dan teknik analisis mempunyai fokus, perhatian, dan tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas, memenuhi kewajiban jangka panjang, dan memenuhi kewajiban jangka pendek, memberikan imbalan kepada pemberi modal, menggunakan aktiva, menghasilkan keuntungan. Apabila berdiri sendiri, informasi hasil analisis sebenarnya kurang bermakna dan kurang bermanfaat. Agar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat, informasi hasil analisis perlu dinilai dan dievaluasi lebih lanjut dengan menggunakan data pembanding yang relevan. Misalkan data perusahaan lain yang sejenis, data industri, atau data perusahaan yang bersangkutan pada periode yang berbeda. Data industri biasanya sudah diperoleh karena banyak perusahaan jasa informasi keuangan yang mengumpulkan dan mengelola dan menyediakannya. Kemudian materi yang terakhir yaitu saya sendiri, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan data pembanding. Yang pertama, perbedaan prinsip atau metode akuntansi yang digunakan. Yang kedua, perbedaan kebijakan keuangan. Yang ketiga, perbedaan periode laporan keuangan. Yang keempat, perbedaan skala operasi perusahaan. Yang kelima, perbedaan sifat operasi perusahaan, continued atau discontinued. Yang keenam, yaitu perbedaan rumus yang digunakan untuk perhitungan rasio keuangan. Yang ketujuh, perbedaan letak geografis perusahaan. Yang kedelapan, perbedaan ukuran size perusahaan. Dan yang terakhir yaitu jumlah sampel yang ada dalam sebuah industri. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu pada akhir periode biasanya seorang akuntan akan menyiapkan dan menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi perusahaan, laporan perubahan modal, laporan neraca keuangan, dan laporan arus kas untuk diserahkan kepada direksi maupun stakeholder. Ada beberapa teknik analisis laporan keuangan yang dapat digunakan untuk berbagai jenis laporan keuangan. Beberapa teknik tersebut meliputi analisis common size, tren, presentasi perubahan, dan industri.
Meskipun keempat teknik analisis laporan keuangan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya sama-sama dapat memberikan gambaran potensi finansial perusahaan. Analisis laporan keuangan sangat krusial agar data keuangan bisnis atau perusahaan dapat dimanfaatkan dalam mendukung keputusan yang akan diambil baik oleh manajemen maupun pihak eksternal yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Baiklah, itulah tadi materi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.